lagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Enita Arlin dan juga rekan saya. Saya Dr. Vito Damai, semoga puasanya hari ini semuanya lancar dan tetap sehat-sehat aja ya. Dan di bulan Ramadan ini tentunya makin baik lagi kita berusaha untuk hidup sehat dan sekaligus juga memasukkan juga nilai-nilai rohani ya tentunya ya. Betul. Nah ngomongin soal nilai-nilai rohani nih, ternyata metode pengobatan itu pun juga ada nih, khasnya Islam itu juga ada. Wah pas banget ya kita membahasnya pada saat bulan Ramadan kali ini nih ya. Tadi ada banyak banget nih, mulai dari kita minum madu itu katanya sunnah Rasul. Wow. Terus ada lagi nih yang sekarang lagi heboh, ini biasanya suami saya nih yang selalu rutin setiap seminggu sekali nih Dr. Vito. Apa itu? Yaitu metode bekam. Nah, siapa di sini? Dr. Vito udah pernah nyobain? Nah itu, saya belum pernah nyoba, tapi hari ini saya bersempatan langsung melihat dari ahlinya. Yes, betul sekali. Sebelum itu kita akan melihat dulu bagaimana sih tayangan mengenai metode bekam secara medis. Ini dia. Pengobatan alternatif yang satu ini memang sejak lama digunakan oleh umat muslim karena dikenal salah satu terapi yang mujarab untuk kesehatan manusia. Metode ini ialah bekam. Bekam menawarkan penyembuhan beragam jenis penyakit dengan harga yang ekonomis. Pengobatan asal Timur Tengah ini diartikan sebagai penghisap darah yang menggunakan alat berupa tabung. Dengan melakukan metode ini, maka darah kotor akan keluar dari lapisan kulit kita. Konon, katanya darah bekam mengandung darah kotor yang harus dikeluarkan dari tubuh Anda. Dengan melakukan bekam, nyeri otot pinggang dan nyeri leher kronis pun dipercaya bisa sembuh. Benarkah hal ini? Adakah manfaat lain dari bekam? Serta apa risikonya? Hidup Sehat akan menjelaskannya bersama dokter di studio hari ini. Nah pemirsa Hidup Sehat TV One, itu tadi bagaimana tayangan sepintas mengenai bekam medis. Namun kali ini kita langsung bersama ahlinya, Dr. Agus Rahmadi, MA PhD, seorang pakar bekam medis. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Vito. Selamat pagi dok. Ini dokter, terima kasih sudah datang. Dan banyak tentunya yang penasaran Dr. Arlin ya, bagaimana sih sebenarnya yang dinamakan bekam medis? Iya, karena bekam itu kan sangat dekat nih dengan masyarakat gitu kan. Banyak sekali pasti yang udah langganan bekam nih kayak suami saya, ya kan. Dan bekam itu kan pasti udah terkenal, udah dari zaman dahulu gitu ya dok ya. Iya, betul. Memang udah dari zaman dahulu dan katanya sudah banyak manfaatnya. Tapi saking dekatnya dengan masyarakat, banyak juga fakta mitos yang beredar. Wah, Ya. langsung aja kalau gitu. Ini fakta mitos yang pertama, yaitu dengan bekam ini peredaran darah bisa menjadi lebih lancar. Ini menurunkan tekanan darah tinggi dan juga kolesterol yang jahat. Ini fakta atau mitos? Silakan dok. Fakta. Fakta. Oke, wah, ini menarik banget nih penjelasannya. Ya, jadi begini, bekam itu kan mengeluarkan cairan interstisial. Maka otomatis konsentrasi atau volume di dalam darah menjadi berkurang. Nah ini bisa dijelaskan dulu mungkin cairan interstisial ya. Cairan interstisial itu adalah cairan yang berada di antar sel. Ya. Ya, jadi di sel itu kan dikasih makan lewat pembuluh darah. Nah, ngasih makan itu masuk ke satu daerah namanya interstisial. Yes. Nah, disitulah darah memberikan makanan kepada sel. Nah, karena kop itu mengeluarkan cairan interstisial, maka volume darah menjadi lebih berkurang. Maka itu bisa menurunkan tekanan darah. Nah, cairan interstisial itu tidak hanya bersih cairan. Ada sisa metabolisme, asam urat, kolesterol. Maka itu bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan asam urat. Ditambah lagi ada yang unik di sini. Ketika dibekam, ada proses aktivasi nitrit oxide. Zat yang fungsinya itu tadi adalah melebarkan pembuluh darah. Selain volume cairan dikurangi dengan mengeluarkan cairan interstisial, dan ada nitrit oxide yang melebarkan pembuluh darah. Dan uniknya lagi, menghasilkan juga beta endorfin yang dihasilkan dari sel keratinosit. Sel yang ada di kulit ketika ditusuk mengeluarkan beta endorfin. Jadi efeknya ganda. Maka itu wajar saja ketika dibekam bisa menurunkan tekanan darah. Karena aktivasi nitrit oxide, karena aktivasi endorfin, dan satu lagi karena berkurangnya volume cairan di dalam tubuhnya. Wow, jadi ada penjelasan biomolekuler juga ya. Dan makanya dinamakan bekam medis kan ya berarti ya? Iya. Dan ini dilakukan juga secara prosedur medis yang profesional artinya. Ya, betul. Nah. Yes, betul sekali. Nah, ini untuk melakukan bekam nih dok, sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, ini kita udah ada banyak sekali peralatan yang sudah dibawa nih oleh dokter nih. Bisa dijelaskan nih dok? Baik. Silakan, dok. Jadi begini,
pada prinsipnya adalah bekam ini bagus, tapi tolong diperhatikan aspek Yes. sterilisasi. Hmm. Yang kadang-kadang suka miss tuh, Jadi nggak harus steril. Nah, wajib bersih dan higienis gitu betul, ya, Dok, karena ya. kalau tidak resiko terjadi penularan penyakit. Apalagi berhubungan dengan darah kan, Ya. darah itu berisiko menyebabkan penularan kemana-mana. Maka itu aspek-aspek sterilisasi ini cukup penting. Dan satu lagi yang paling penting, tolong diperhatikan hal-hal apa yang harus diwaspadai. Yes. Misalnya orang-orang yang punya penyakit, misalnya gangguan darah seperti hemofili, jangan dibekam, resiko. Atau orang yang lagi misalnya tekanan darah rendah sekali ini, resiko hipotensi kan. Kemudian dikeluarkan resiko. Orang-orang yang sedang minum obat mungkin, Dok, Nah, ada nggak yang tidak betul. boleh? Obat apa? Obat pengencer darah, itu cukup beresiko. Karena nanti dikhawatirkan ketika bekam darah nggak berhenti terus-menerus. Yes. Maka itu harus diwaspadai dengan aspek-aspek itu. Ya, Jadi nggak semua orang bisa dibekam, ada beberapa aspek yang boleh dan ada beberapa sih yang tidak boleh. ya, jadi mungkin sebelum dibekam nih harus ngobrol dulu nih ya sama Iya. praktisinya, Cie. Nah, ini sambil kita ngobrol-ngobrol nih, Ya. Dok, nih saya penasaran karena ini banyak sekali peralatannya gitu ya. Dan kita juga penasaran sebenarnya kita pengen ini siapa yang mau dibekam? Dokter Oke. Vito mau dibekam? Saya pingin, cuma nanti bawain acara siapa nih? Oh, iya. Wah, itu dia. Coba siapa volunteer yang mau? Ayo volunteer silakan Ah, itu, yang coba mau dipakaikan baju dulu, pakaikan dibekam baju dulu ya. ya. Nah, ini Nah, pakai langsung baju udah dulu. ganti baju. Ganti baju Kita udah? Oke, nanti udah, langsung silakan. mau Sini, mulai silakan. membekam nih, mungkin ngadep Iya, sana. harus ngadep ya, sana, ngadep sana. ya. Iya. Oke, duduknya. Nah, Bapak Jadi namanya bajunya pun juga harus khusus ya. Iya. Jangan Baju baju pulang khusus kerja dipakai. Oh, jangan. Harus Jadi, bersih juga iya, ya, Dok ya. karena kan juga menjadi resiko juga kalau dia bajunya kotor gitu ya. Jadi Ya. begini, jadi yang pertama kita persiapkan pasiennya terlebih dahulu dengan baju khusus, terus kemudian peralatan medis harus diperhatikan nih. Ya. Sebaiknya ditensi dulu sebelum dibekam. Makanya di sini ada alat tensi. Jadi kita tensi dulu. Kalau dia misalnya ada gula darah, perhatikan gulanya karena gula darah yang tinggi juga cukup beresiko. Apalagi daerah-daerah yang mengalami neuropati. Nah, itu cukup beresiko. Nah, ini persiapan pasien sudah, maka seorang pembekam juga harus ada keselamatan diri. Ya, saya harus pakai masker otomatis ya. Karena bagaimanapun juga ini kan ranahnya harus steril. Karena kalau tidak steril cukup beresiko ya. Iya. Bisa menyebabkan kita tertular penyakit atau bahkan kita menurunkan penyakit. Gitu ya. Oke. Terus ini saya harus pakai handscoon ya. Ya, baik. Ini sambil kita mempersiapkan pasien ini tadi sudah dipersiapkan sebelumnya, ya, sudah disiapkan, jadi sudah pernah dilakukan pemeriksaan secara medis oleh dokter Ya. sudah membawa pasien ini. Nah, kita langsung ke fakta mitos dulu untuk hari Ya. ini ya. Oke, baik. Bekam ini bermanfaat untuk membersihkan racun dalam tubuh. Ini fakta atau mitos? Fakta. Wow. Fakta. Karena begini, tadi kan yang dikeluarkan itu adalah cairan interstisial. Jadi boleh jadi di situ ada zat sisa metabolisme yang mungkin masyarakat awam memandang itu sebagai racun. Nah, itu dikeluarkan melalui proses bekam. Maka itu bekam benar bisa mengeluarkan racun. Salah satunya adalah sampah sisa metabolisme. Nah, kira-kira Oke. begitu. Nah, ini udah siap, Dok? Sudah siap, sudah. Sudah Ini saya siap. siapin dulu. Ya kan? Jadi ada persiapan sebelum bekam. Kita harus menggunakan kasa steril ya. Ya, Kan steril banyak di juga. masyarakat pakainya tisu. Nah, saya tidak rekomendasi itu menggunakan tisu ya. Oh. Saya menggunakan kasa steril dan ini benar sudah steril ya. Saya siapkan dulu jadi nanti pada saat proses pembekaman, jadi kita sudah nggak memegang yang tidak on lagi, yang tidak steril lagi gitu kan. Saya siapkan dan saya menggunakan betadine. Habis luka saya gunakan betadine. Ini ada persiapan pasien nggak, Dok? Misalnya pasien disuruh mandi dulu atau tidak boleh pakai parfum gitu-gitu. Nah, itu ada nggak, Dok? Yang pasti pasien sebelum dibekam harus dalam kondisi yang bersih. Bersih. Sarannya ya mandi dulu lah. Mandi Jangan dulu. habis macul kemudian dibekam. Itu keringatnya Habis banyak banget. olahraga terus dibekam. Jangan dulu, jangan dulu. ya, Jadi harus gitu. kondisi yang benar-benar bersih, steril dan aman. Gitu Mandinya ya. mandi biasa aja kan? Mandi biasa. Bukan Mandi- mandi Bukan mandi kembang. besar. Mandi kembang 7 rupa gitu. Iya, enggak? iya. Ya, baik. Ini sudah dengan alkohol Iya. dibikin supaya Oke. bersih ya. Oke. Karena tadi saya Ya. kontak dengan Ya. yang tidak steril. Izinkan saya bantu dokter ya. nanti Boleh, ya, boleh, dokter boleh. ya, supaya Tapi saya ini bisa sudah ambil. on, dok. Sudah Jadi ya? ini udah nggak bisa di. Oh, Ya. saya lupa Udah tadi. steril. Ya. Sudah steril. Jangan lupa menggunakan kacamata. Ya. Karena bagaimanapun juga ini kan kita berhubungan dengan darah. Ya. Ya, saya akan bantu dokter. Boleh, boleh. Berhubungan dengan darah, maka otomatis harus kita lindungi nih mata kita, gitu ya. 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 Baik. Ini sudah saya isi jarum yang sudah steril ya. Ya. Jarum yang steril yang sekali pakai. Ini sudah kopnya sudah saya siapkan. Oke ya. Oke, dan ini semua peralatannya juga sudah steril ya, Iya, Dok ya? betul, betul. Sudah steril, sudah dipersiapkan Aduh, dengan ini baik. harusnya dokter Oke. Vito yang megang. Iya, makanya Mas ini Oke, dokter. dok, boleh, Biar dok. saya Saya yang biar steril. di lap lagi Ulang ya, lagi. dokter ya. Siap. Ya, dokter. Dokter Vito nih.
Ini saya, jadi saya cuma pegang bagian luarnya, dokter Iya, siap. Agus akan mengambil bagian ujungnya saja. Iya, siap. Jadi kita di swab dulu daerah yang mau dibekam, gitu ya. Saya akan coba hari ini 3 titik saja. Ini melingkar dari dalam keluar. Dan dibuang di tempat sampah yang memang khusus aspek medis ya. Ya. Lagi dokter Pito? Ya. Lagi dokter Pito? Kalau dilihat biasanya di rumah sakit itu tempat sampah juga dipisah. Iya, Ada yang bisa, Ada yang bisa. enggak. Ya. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Oke, nah ini sambil ngobrol boleh dok Ya, ya? boleh, Ini kan silakan. sekarang lagi bulan Ramadan nih dok, Iya, ya iya, kan? boleh Nah ini tipis. boleh nggak sih dok kalau misalnya lagi tipis, puasa gitu ya, melakukan bekam? Iya. Boleh nggak dok? Boleh. Boleh? Boleh. Tapi diperhatikan lagi kondisi tubuhnya ya. Kalau emang lagi lemah, lemes, ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Gitu Karena kan ya. tadi sempat dokter bilang, oh volume darahnya juga berkurang. Betul, gitu. betul. Nah, Makanya itu, kalau dipastikan kondisinya memang dia tidak dalam kondisi yang lemah ya. Ya. Jadi memang dalam kondisi Apalagi, fit. Tapi kadang-kadang Cukup. bekam itu dilakukan pada saat orang-orang, aduh capek nih, pengen dibekam, pengen kayak gitu dok Ya, biasanya. jadi rasanya lemas ya. Iya, lemes ya. gitu. Ya makanya itu dipastikan ketika berbekam itu tidak dalam kondisi yang memang dia lemah sekali. Ya. Oke, Jadi oke, kondisi yang memang cukup stabil gitu ya. Cukup Ini saya kop di stabil sini. ya. Oke. Ini kop tadi yang sudah tempat yang saya sterilkan, dihisap di sini ya. Isapannya disesuaikan tergantung jenis kulitnya. Gitu ya. Ya, jadi kurang lebih dia sudah agak terangkat. Oke. Gitu ya. Gimana Pak, rasanya sakit nggak? Agak kenceng. Tapi sakit nggak? Enggak sakit. Karena kita tim yang belum pernah dibekam nih, jadi nggak tahu rasanya gimana. Nah, bekam ini tujuan kenapa di kop terlebih dahulu? Iya, kenapa tuh, Tujuannya adalah untuk mengumpulkan cairan interstisialnya. Ya, Nah ini dilakukan berapa lama nih dok untuk suctionnya? Suctionnya ini nanti didiamkan kurang lebih sekitar 3-5 menit. Pokoknya patokannya adalah kondisi hiperemis. 3-5 menit. Pokoknya kondisi hiperemis. Jadi sudah berubah menjadi kondisi yang hiperemia. Jadi merah. warnanya agak sedikit merah, betul. Merah ya, oke. Dengan demikian memang darah terkumpul memang dokter situ ya dokter ya. Iya. Ya. Nah dok, ini kan dilakukan di punggung Nggak usah nih deh. dok. Ini ada fakta mitos juga nih dok. Ya, boleh, mengenai bekam di lokasi lain. Katanya berbahaya kalau misalnya bekam itu dilakukan di bagian kepala. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Susah juga kayaknya kalau di kepala ya. Iya. Jadi sebenarnya di kepala itu aman. Oh justru aman? Juru aman, nggak Tapi ada bisa masalah. dilakukan dok? Bisa dilakukan, tapi syaratnya dicukur terlebih dahulu. Oh dicukur, ya steril dan bersih. Karena kalau Oke. tidak dicukur juga cukup beresiko. Oh, jadi Ya. bekam tuh bisa dilakukan di seluruh area tubuh? Tidak semuanya. Oh tidak semua, di mana aja tuh dok? Misalnya lubang-lubang alamiah nggak boleh. Nggak boleh, Lubang betul. hidung, lubang mulut, lubang anus nggak boleh. Nggak boleh. Telinga juga nggak boleh ya. Iya. Sakit Lubang kuping mulut mungkin apalagi. bekam nggak bisa. Ya, atau daerah-daerah yang neuropati. Neuropati diabetikum, itu juga cukup beresiko. Gitu ya. Oke, ini sudah hiperemia, maka setelah jadi hiperemia saya akan melakukan proses puncturing atau menusuk gitu ya. Ya, nah Oke. dok, ini mengenai pasiennya juga nih dok. Ya. Misalnya, ini ada fakta mitos juga bahwa dibilang bekam itu sebaiknya dilakukan dalam keadaan sebelum makan. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap Iya, di iya, iya. Hidup Hidup Sehat. Sehat.